Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika. Kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang menjadi panutan kita semua. Bapak Ibu, para penyuluh yang ada di Jawa Timur, baik yang PNS maupun non-PNS, selamat bergabung, baik melalui aplikasi Zoom ataupun melalui live streaming yang kami siarkan melalui Facebook atau YouTube. Kami mohon maaf tidak bisa menampung semua keseluruhan di saluran Zoom karena memang jumlahnya terbatas, tapi dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, insya Allah kegiatan ini akan menjadi sebuah pembelajaran dan sebuah sharing ilmu bagi kita semua. Marilah untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, kita buka terlebih dahulu dengan baca Ummul Quran. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini, yang kita diskusikan hari ini, mendapatkan ridho dari Allah dan senantiasa memberi keberkahan kepada kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini tema yang akan kita bahas yaitu aktualisasi era new normal dalam perspektif psikososial. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini telah bergabung dengan kita narasumber kita yaitu Bapak Dr. Edi Suyanto, SPF, SH, MH Kesehatan. Beliau sehari-hari bertugas di Rumah Sakit Dr. Sutomo dan Rumah Sakit Pendidikan Unair. Ya. Untuk lebih jelas nanti kurikulum vitae beliau bisa disampaikan, dan beliau juga aktif sebagai Satgas gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Timur. Dan nanti di samping Dr. Edi ada Dr. Galih ya Dok ya? Iya. Ya, Dr. Galih. Assalamualaikum Dr. Galih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat bergabung. Perlu kami perkenalkan kegiatan ini digagas oleh kelompok kerja penyuluh agama Provinsi Jawa Timur yang di bawah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, dan telah bergabung dengan kita Bapak Dr. AW Effendi selaku kasih penerangan dan penyuluhan yang nanti akan menyampaikan pengantar kegiatan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk lebih ringkasnya, monggo saya persilakan Pak Awi untuk memberikan pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Edi Suyanto, spesialis farmasi nggih, SHMH Kesehatan, dan beserta tim. Pada hari ini kami merasa bangga atas berkenan Pak Dr. Edi untuk berkenan untuk menjadi narasumber pada kesempatan ini. Mohon maaf saat ini saya sedang ada di Gerahadi bersama Ibu Gubernur dan Pak Yusuf Kala berkaitan dengan acara kunjungan kerja Ketua Umum PMI. Pada kesempatan ini disampaikan oleh Ibu Gubernur bahwa pasca PSBB ini ternyata ada peningkatan positif COVID, dan beliau menyampaikan bahwa masyarakat pada saat ini kesadaran, kedisiplinan, kepatuhan, ketaatan akan bahaya COVID ini begitu rendah. Maka pada kesempatan ini kami berkenan menghadirkan Bapak Dr. Edi untuk menyampaikan beberapa hal yang hubungannya dengan ini.
Dan ini menjadi instruksi kami kepada seluruh penyuluh yang jumlahnya 5.334 yang non-PNS tersebar di 666 kecamatan se-Jawa Timur, dan yang PNS ada 439. Kami berharap ada sinergi yang berkelanjutan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa COVID-19 ini tidak main-main, tidak bisa dianggap enteng, sehingga sinergi, akselerasi penyuluhan dan bimbingan ini perlu ditingkatkan, apalagi saat ini semuanya merasa bahwa ini sudah bebas, padahal tidak. Surabaya aja semakin menjalar dan kemana-mana, semakin tak terkendali. Maka pada kesempatan ini, barangkali mudah-mudahan kami juga di penyuluh kami ada yang sudah positif karena menjadi petugas kesehatan. Mudah-mudahan pada kesempatan ini bisa memberikan testimoni betapa tidak enaknya kalau sudah positif COVID. Sehingga dengan demikian ada empati, simpati, sensibilitas untuk merasakan betapa pentingnya untuk meningkatkan kesadaran itu. Saya kira itu sebagai pengantar kami, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Edi, SPF, SHMH Kesehatan ini yang berkenan untuk menjadi narasumber beserta tim. Mudah-mudahan ada jariah dan bisa berkelanjutan. Tidak hanya ini Pak Dr. Edi, bisa dilanjutkan lagi sehingga pesan-pesan dari Bapak buat teman-teman sampai tingkat desa, RT, RW bisa tersampaikan. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Awi atas pengantarnya. Perlu kami sampaikan Pak Dr. Edi bahwasanya kawan-kawan penyuluh ini memiliki kelompok binaan Pak, ya. Jadi jamaah, ya, memiliki jamaah, memiliki majelis taklim, sehingga apa yang panjenengan sampaikan insya Allah nanti ini akan kita teruskan kepada jamaah atau kepada masyarakat, karena banyak problem yang terkait dengan COVID-19 ini yang perlu kita pahamkan kembali kepada masyarakat, terutama pemerintah sudah menggulirkan era normal dan kita lihat masyarakat menganggap ini seolah-olah kita sudah bebas. Nah, ini mungkin pandangan-pandangan semacam ini yang perlu kami butuhkan informasinya dari dokter dan tim. Mudah-mudahan ini bisa kami sampaikan kepada jamaah ataupun kepada masyarakat. Monggo, untuk waktu sepenuhnya saya serahkan pada Dr. Edi dan tim. Terima kasih Pak Nasruddin. Alhamdulillah, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita hari ini bisa tetap sehat walafiat, bisa ketemu walaupun silaturahminya dengan new normal, yaitu dengan online. Inilah yang disebut mau ada normal baru. Jadi sebelumnya kita itu kalau berkomunikasi datang ke rumah silaturahmi anjang sana. Nah sekarang dengan adanya masalah wabah itu kita ada rubah sedikit, yaitu dengan adanya new normal. Nah, sebelum kita masuk ke dalam situ nanti akan ditambah sama Dokter Gali. Nanti Dokter Gali siap untuk presentasi tambahan untuk new normal apa. Jadi kita akan memberikan definisi dulu. Kenapa apa yang disebut new normal? Jadi sebenarnya istilah itu ada kenormalan, ada norma baru di dalam kehidupan yang baru. Yang gampang akan disebut new normal. Jadi masalahnya pada satu saat ada wabah, ada pandemi, ada hal tertentu, ada sesuatu penyakit yang tinggi cepat penyebarnya pada suatu titik tertentu, dia akan selesai berhenti di situ, dia akan turun. Pada saat dia turun pada posisi yang kembali ke normal, tetapi normal itu tujuannya adalah bakteri itu, virus itu tidak bertambah banyak, tapi menetap terus menerus seperti kayak normal. Jadi normal yang lama dengan ada normal yang baru. Jadi sebenarnya kehidupan di dunia ini, tiap orang itu normal, hidup ada bakteri, ada virus, corona, ada ini sebenarnya normal. Sebelumnya kita itu hidup sama dengan virus-virus yang lain, karena ketika ada virus yang baru, maka ada sesuatu gejolak. Nah, gejolak itu
akan berubah lagi kepada posisi yang normal, nanti kita kembali yang normal. Bahwa adanya virus, ada bakteri dalam kehidupan itu memang ada, tidak karena nggak ada, memang dalam kehidupan pasti ada itu. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pola hidup atau norma hidup yang baru yang disebut new normal. Itu aja. Ya, new normal itu apa? Harus diikuti. Jadi ada aturan, ada prosedurnya, dibikinkan suatu regulasinya juga ada peraturannya di Permenkesnya juga ada. Nanti akan dijelaskan dokter kali ada Permendagrinya dan ada nanti kalau di kaitannya di pondok pesantren ada peraturan Menteri Agama. Nanti kalau jadi penyuluh harus punya standar, punya aturan norma-norma yang baru. Nah, itulah yang penting harus diikuti, bahwa penyuluh itu adalah penting sekali. Nanti akan berkomunikasi dengan masyarakat, sering kontak. Dan inilah nanti harus diberi sangu, bahwa orang jadi penyuluh harus bagaimana agar tidak tertular penyakit yang terbaru ini, pencegahannya bagaimana, itu harus diberitahu. Karena fungsinya di kesehatan ini ada 4 itu, yaitu promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Promotif ya sama kayak penyuluh, yaitu memberikan informasi tentang apa itu new normal, apa itu COVID, bagaimana cara penularannya, cara pencegahannya. Nah, itu fungsinya nanti penyuluh-penyuluh itu sangat penting untuk memberikan informasi. Nah, penyuluh-penyuluh itu nanti akan turun ke lapangan, dan turun ke lapangan ya semua, tidak ada khusus untuk COVID, enggak ya, semuanya, semua ruangan yang perlu masyarakat, yang perlu dikasih informasi, tolong diberikan informasi. Jadi itu kira-kira nanti jadi seorang penyuluh harus paham betul, harus bisa mendefinisikan apa itu normal, apa itu COVID, bagaimana cara penularannya, bagaimana pencegahannya. Saya kira itu dari saya, kan. Untuk itu saya mohon Dr. Gali untuk memberikan teorinya untuk dipresentasikan. Minta tolong untuk Bapak Asabuddin untuk dipresentasikan. Monggo, Dr. Gali. Oke, terima kasih, Dok. Monggo, Dr. Gali, langsung disambung aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin, ini saya kirimkan materi untuk psikososial pada COVID-19. Ini saya kirimkan lewat chat di Zoom. Iya. Jadi kalau kita saya langsung pada poin utamanya nanti sebelum menjelaskan secara lebih detail kan gitu. Jadi apa itu namanya, gugus tugas dari COVID itu sudah membuat namanya panduan psikososial untuk apa itu masyarakat Indonesia kan gitu, baik yang sehat ataupun yang mereka yang mendapatkan penyakit COVID-19. Jadi sudah ada bukunya sebenarnya untuk kegiatan psikososial. Hanya saja memang buku tersebut memang masih sifatnya itu masih belum implementatif kan gitu. Jadi masih sebuah konsep besar yang memang perlu ejawantahkan kan gitu. Harapan kami memang nanti Departemen Agama dalam kemudian melakukan apa itu namanya, pendampingan psikososial itu nanti membuat turunan dari buku itu secara lebih implementatif, lebih sesuai dengan keadaan, terutama untuk keadaan di Jawa Timur. Nah, problem utama saat kita melakukan bantuan psikososial di dalam buku itu adalah problem utama adalah COVID-19 dulunya itu adalah problem kesehatan. Jadi problem kesehatan murni sebenarnya. Jadi sebagaimana dokter menghadapi TBC paru, menghadapi HIV, AIDS, dan seterusnya. Ini problem kesehatan. Tapi kemudian informasi yang beredar itu begitu sangat luar biasa. Kemudian situasi di negara-negara lain juga berubah secara begitu drastis begitu. Sehingga problem sosial itu, problem kesehatan itu menjadi problem sosial begitu. Nah, di dalam problem sosial satu hal yang menjadi titik poin utama itu adalah timbulnya stigma pada pasien
COVID-19. Itu dasar problem utama yang memang mesti kita selesaikan. Ketika masyarakat menstigma negatif pasien dengan COVID-19, maka yang terjadi itu adalah orang-orang yang sakit itu merasa terisolasi sehingga tidak mendapatkan pendampingan dari saudaranya, dari tetangganya, atau dari masyarakat sekitar. Jadi problem mendasarnya itu. Jadi ada stigmatisasi yang luar biasa. Pada stigma itu dialami mereka yang sehat, juga dialami juga oleh jenazah yang meninggal karena COVID-19. Jadi problem utama di psikososial itu adalah bagaimana kita menghilangkan stigma dan menciptakan dukungan yang besar dari masyarakat agar salah satu anggota masyarakatnya itu bisa sembuh. Yang terjadi sekarang itu kan anggota masyarakat yang sakit itu kemudian dialienasi atau diisolasi oleh masyarakat sehingga daya dukungnya itu dari masyarakat sekitar itu rendah. Nah, problem ikutan dari itu adalah orang per orang yang kemudian merasakan gejala COVID-19 itu mempunyai kecenderungan untuk menyembunyikan diri. Jadi mereka enggan untuk diketahui bahwasanya mereka mengidap COVID-19 begitu. Sehingga yang terjadi itu adalah anggota masyarakat atau orang yang kemudian mengidap COVID-19 itu kemudian tidak menceritakan kepada tenaga kesehatan saat mereka berobat ke rumah sakit atau ke puskesmas. Padahal mereka itu COVID-19 itu infeksius. Nah, ini yang kemudian menyebabkan problem lanjutan yang kedua pada dunia kesehatan ketika masyarakat tidak menyampaikan informasi dengan terus terang, sehingga angka penularan dan angka korban di bidang kesehatan, orang-orang di tenaga kesehatan itu tinggi, sehingga banyak dokter yang kemudian kena, banyak perawat yang kemudian kena. Salah satu problem dasarnya informasi itu tidak terus terang disampaikan. Kemudian yang ketiga itu adalah mereka yang sakit COVID-19 itu datang ke rumah sakit atau datang ke FKTP dalam kondisi sakit yang sudah lanjut. Jadi karena mereka ingin menyembuhkan informasi sakitnya, jadi gejala awal itu mereka tutupi, sehingga yang kemudian datang itu adalah penyakit-penyakit yang sudah lanjut dari infeksi COVID-19. Nah, problemnya di COVID-19 itu adalah kita tahu kalau jenis infeksi virus ini adalah jenis infeksi virus yang baru. Tipe virusnya itu RNA. Ada dua tipe virus, yaitu tipe virus DNA sama tipe virus RNA. Tipe virus DNA itu kita sekarang sudah banyak vaksinnya. Problemnya kalau tipe virus RNA, walaupun vaksin itu ada, tapi virus ini bermultiplikasi atau bermutasi menjadi bentuk yang berbeda dari awalnya kan gitu. Ini adalah problem tersendiri dalam pembuatan vaksin. Sehingga ketika perusahaan-perusahaan vaksin di dunia mencoba untuk membuat vaksin, salah satu problem utama itu adalah strain virus, jenis virusnya itu berbeda. Jadi jenis virus di Wuhan, Cina, itu berbeda dengan strain virus yang ada di Amerika, berbeda dengan strain virus yang ada di Eropa, juga berbeda dengan strain virus yang ada di Indonesia, gitu. Jadi vaksin itu adalah problem tersendiri yang dikatakan sampai dengan akhir tahun Desember ini belum ada kepastian vaksin itu akan hadir. Kemudian ketika jenis virus ini baru, pengobatannya juga definitif atau pengobatan yang tepat itu masih belum ditemukan. Jadi pengobatan itu adalah melihat respon dari penderita COVID-19-nya. Dan respon itu melihat bagaimana sih perkembangan hari per hari dalam perawatan COVID-19 gitu. Nah, melalui kegiatan psikososial itu diharapkan problem stigma, kemudian problem keberanian orang itu untuk menyampaikan apa sakitnya, itu adalah problem yang mesti kita selesaikan. Nah, Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan panduan psikososial untuk general sebenarnya. Namun di Indonesia
psikologi orang atau masyarakat mendengarkan itu tidak semua bisa masuk. Misalkan seperti ini. Jadi dokter menyampaikan informasi kepada pasien akan ditanggapi secara formal oleh pasien. Apakah itu akan merubah pola hidupnya? Informasi formal itu biasanya tingkat penangkapannya tidak sebagus dengan penangkapan informasi-informasi yang sifatnya informal. Jadi efektivitasnya itu tidak sebagus kemudian dilakukan oleh pendamping yang berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat sekitar. Nah, kita harapannya berfokus pada situ. Jadi melalui kegiatan penyuluhan hari ini, diskusi hari ini, diharapkan nanti kegiatan penyuluhan itu dapat lebih efektif memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, untuk psikososial pendampingan kepada masyarakat itu dilakukan pada beberapa sasaran, kan gitu. Sasaran yang pertama itu adalah pada masyarakat yang sehat. Jadi belum sakit tapi masyarakat sehat itu sudah mulai diedukasi. Nah, edukasi pada masyarakat sehat ini hal yang menyulitkan, saya bicara dulu hal yang menyulitkan itu adalah informasi-informasi yang beredar melalui media sosial tentang COVID-19 itu informasi yang tidak bisa divalidasi kebenarannya. Jadi itu membuat kepanikan masyarakat. Atau kalau misalkan masyarakat tidak panik, masyarakat mendapatkan informasi yang sangat besar, sangat banyak dari grupnya WA. Sehingga keadaan itu adalah informasinya itu overload. Ketika overload, masyarakat itu kemudian responnya juga akan panik. Jadi itu adalah problem di masyarakat yang sehat. Target edukasi psikososial di masyarakat yang sehat itu adalah jangan sampai kemudian masyarakat itu memberikan stigma negatif bagi mereka yang sakit COVID-19. Yang stigma negatif itu efeknya itu adalah selain membuat orang itu terisolasi, orang itu akan terputus dari dukungan masyarakat sekitarnya, kan gitu. Jadi masyarakat yang sehat itu perlu diedukasi dulu terhadap COVID-19. Nah, Kementerian Agama melalui Zoom meeting ini kan harapannya itu nanti bisa mengeluarkan panduan psikososial untuk masyarakat Jawa Timur. Sehingga panduan itu menjadi lebih singkat, lebih implementatif, dan bisa disebarkan lewat grup-grup WA, bisa menjadi panduan mereka yang memberikan penyuluhan-penyuluhan kesehatan. Jadi fokus dari masyarakat itu adalah menghilangkan stigmatisasi. Jadi orang sehat itu tidak menstigma orang sakit. Kemudian yang kedua itu adalah pendampingan bagi orang-orang yang sakit. Nah, orang-orang yang sakit pada kasus COVID-19 itu variasinya itu luas. Jadi tidak bisa dulu kalau kita mengenal sakit istilahnya ya sakitnya apa kan jelas begitu. Tapi COVID-19 pembagian sakitnya itu banyak pembagian sakitnya. Kita kenal pertama dengan OTG, orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala itu adalah mereka bisa menularkan, tapi mereka tidak merasakan gejala apapun dari sakitnya. Nah, problemnya pada orang tanpa gejala itu dua. Memang betul-betul tanpa gejala, atau sebenarnya gejalanya ringan, sehingga mereka tidak menganggap itu sebagai gejala. Contohnya begini, gejala utama dari COVID-19 itu adalah demam, nyeri, pegal itu adalah turunan di bawahnya. Jadi orang kalau mengarah pada COVID-19, demamnya itu suhunya di atas 39. Di atas 39. Tapi pada orang-orang di desa, kalau kemudian pegal atau demam sedikit, mereka langsung minum paracetamol. Otomatis kalau sudah minum paracetamol, tidak akan pernah nyentuh 39. Begitu. Padahal dia sebenarnya sakit, tapi karena dia kebiasaan, udah tidak enak badan minum paracetamol, demamnya tertutupi. Dan dia merasa tanpa gejala, kan begitu. Jadi orang tanpa gejala itu disadarkan bahwasanya mereka sebenarnya punya gejala, tetapi rasa itu tidak mereka rasakan karena batas ambang nyerinya itu berbeda. Contohnya, kalau saya berasal dari kampung, dari desa dulu, anak desa. Jadi sekolah itu jalannya itu naik sepeda motor itu naik sepeda panjat itu jaraknya 6 kilo, ontel, kan gitu.
Iya. Saya terbiasa dengan fisik yang kuat. Habis dari sekolah kemudian berangkat ke sawah, ya membantu bapak di sawah itu mulai jam 2 itu sampai sore. Jadi pegal sedikit, sakit sedikit, pasti nggak terasa. Jadi itu adalah psikologisnya kebanyakan kita yang berada di desa begitu. Kalau psikologisnya teman-teman yang ada di kota, sakit dikit, mereka itu, aduh, gak enak badan, ayo ke dokter kan begitu. Jadi sensitivitas terhadap sakitnya itu berbeda. Nah, itu adalah salah satu problem dari orang tanpa gejala. Yang kedua itu orang dengan resiko. Itu juga harus diberikan bantuan psikososial. Orang dengan resiko itu seperti misalkan saya dokter, saya bekerja di rumah sakit, saya itu orang dengan resiko tertular begitu. Dan ini pendekatan psikososialnya tentu akan berbeda. Misalkan perawat yang bekerja di rumah sakit, petugas admin yang bekerja di rumah sakit, atau klinis servis yang bertugas di rumah sakit, itu adalah orang dengan resiko. Saya tidak sakit, tetapi resiko tertular COVID-19 itu tinggi. Kemudian yang kedua, orang dengan pemantauan. Orang dengan pemantauan itu ada resiko untuk COVID-19 gitu. Tetapi gejalanya masih belum ada kan gitu. Belum muncul. Tapi seluruh variabel resikonya mendukung dia COVID-19 begitu. Tapi dia tidak muncul. Itu adalah orang dengan resiko. Orang dengan pemantauan. Kemudian pasien dengan pengawasan. Pasien dengan pengawasan itu sudah ada gejalanya, tapi tinggal nunggu konfirmasi. Ini benar enggak COVID? Itu biasanya konfirmasinya itu lewat swab. Nah, problem di swab itu ketika di swab, waktu sampai dengan hasil swabnya keluar itu 4 hari. Butuh waktunya sampai dengan 5 hari. Apakah problemnya selama itu pemeriksaan? Sebenarnya tidak. Jadi pemeriksaan untuk swab itu butuh waktu sebenarnya 45 sampai 80 menit per pemeriksaan. Jadi sebenarnya cepat. Hanya saja alatnya itu terbatas sehingga antriannya itu panjang. Jadi antrian yang panjang itu yang menyebabkan hasilnya itu sampai dengan 4 sampai dengan 5 hari. Kemudian yang terakhir adalah pasien yang sudah terkonfirmasi COVID-19. Jadi diagnosa COVID-19 itu variasinya itu banyak variasinya. Sehingga pendekatannya pada orang tanpa gejala itu psikososialnya itu berbeda dengan orang dengan gejala dan seterusnya begitu. Jadi itu adalah informasi-informasi yang terakhir ya tentang bagaimana sih pendekatan psikososial untuk masyarakat. Nah, tentang update tentang virusnya sendiri ya. Jadi kalau kita lihat tentang coronavirus itu ya. Jadi coronavirus itu sebagian besar itu sembuh dengan sempurna, sebagian besar. Jadi sembuh tanpa ada gejala sisa, itu sebagian besar begitu. Kemudian 20% itu mengalami gejala sedang. Berarti harus opname 20%-nya. Dari 20% itu 5% diantaranya, dari 20% 5% diantaranya itu sakitnya memberat dan harus menjalani bantuan ventilator begitu. Nah, angka yang menggunakan ventilator atau yang sakitnya berat itu dominan itu bukan COVID murni begitu. Jadi itu dominan itu dengan komorbid atau penyakit lainnya begitu. Jadi Bawaan ya, Dok? Iya, penyakit bawaan. Nah, itu yang mendasari itu yang disebut dengan masyarakat yang rentan. Masyarakat yang rentan. Jadi kalau misalkan saya masih muda, umur masih misalkan ya di bawah 30 ya. Saya menyembunyikan umur saya sebenarnya. Saya anggap di bawah 30 kan gitu. Jadi kalau misalkan saya di bawah 30, kondisi saya fit dan sehat, maka saya tidak rentan. Tidak kalaupun saya kemudian terinfeksi tidak menjadi berat begitu. Kecuali kalau saya mempunyai penyebab sakit yang lain, misalkan saya punya batuk lama atau asma, itu komorbid. Nah, kondisi orang-orang yang rentan ini secara psikososial itu mesti harus diberikan edukasi yang lebih banyak. Masyarakat dipetakan mereka-mereka yang rentan gitu. Sehingga mereka yang rentan itu dihindari untuk kemudian sampai terkena COVID-19. Itu perlu pendekatan psikososial juga gitu. Jadi mungkin penjelasan kami tidak panjang gitu kan.
lebih pada poin-poinnya. Jadi saya simpulkan bahwasanya memang Kemenkes dan gugus tugas sudah mengeluarkan buku panduan untuk psikososialnya. Nah, sekarang harapan kami memang di Jawa Timur, buku itu kemudian direproduksi lagi dan disesuaikan dengan kultur di Jawa Timur, di mana kita akan banyak menggunakan atau meminta bantuan dari masyarakat-masyarakat, dari pemuka agama, masyarakat-masyarakat apa itu namanya, di kelurahan atau di desa begitu, untuk kemudian memberikan pendampingan psikososial. Minimal targetnya itu adalah membuat daya dukung masyarakat kepada penderita itu tinggi, kan begitu. Jadi orang yang sakit itu perlu didukung untuk yang sehat. Bukan kemudian orang yang sakit kemudian dijauhi, dimarginalkan. Nah, kondisi seperti itu akan menyebabkan stres bagi mereka yang sakit. Dan akibatnya ketika mereka stres, tingkat infeksi COVID-nya itu makin tinggi. Sebagaimana kalau kita misalkan sakit, tapi kita optimis, maka kita cepat sembuh. Tapi kalau kita sakit, optimis, tertekan, mikir biaya karena misalkan, aduh saya sakit, saya tidak punya biaya, kan begitu. Maka sakitnya akan bertambah kondisi stresnya itu. Jadi buku itu perlu untuk sebagai bahan bagi penyuluh-penyuluh di lapangan dengan versi Jawa Timur, begitu. Nah, buku itu nanti akan membuat guidance atau memberikan apa itu namanya, memberikan tata cara bagaimana kita membantu masyarakat bisa hidup dengan COVID-19. Jadi kalau di Indonesia itu COVID-19 itu harian, tahunan itu akan selalu bersama kita di Indonesia, kan gitu. Seperti halnya TBC, demam berdarah itu akan kita hadapi terus-menerus begitu. Sepanjang tahun tidak akan ada selesainya begitu. Nah, kita berkaca dari HIV dulu awal-awal sakit stigmanya itu luar biasa. Tapi kemampuan mengedukasi pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat membuat problem HIV itu tidak dikucilkan, tapi dia mendapat dukungan tanpa kemudian kita itu memberikan stigma yang luar biasa pada HIV/AIDS. Jadi stigmanya HIV/AIDS sekarang sudah mulai minimal. Kalau dulu itu begitu luar biasa. Harapannya COVID juga begitu. Nah, tentang new normal, gini sebenarnya. Jadi terminologi new normal itu sebenarnya untuk menjelaskan kepada masyarakat secara lebih gamblang. Bagaimana sih hidup sehat begitu. Dulu sebenarnya, kita itu sebenarnya di kesehatan punya kebiasaan cuci tangan dengan prosedur cuci tangan yang benar, masuk rumah itu cuci kaki, cuci tangan, ganti baju untuk meminimalkan penularan kepada orang-orang di dalam rumah. Jadi pola hidup kita, pola hidup yang sehat begitu, pola hidup yang sehat. Kemudian kalaupun kita silaturahmi seperti biasa, jabat tangan. Nah, pada waktu COVID-19, konsep new normal itu sebenarnya konsep lama sebenarnya. Jadi apabila kita hidup dengan pola hidup bersih dan sehat, sebenarnya di Indonesia tidak perlu new normal begitu. Karena kita sudah polanya begitu. Nah, dibuat penekanan new normal itu sebenarnya menggunakan momentum COVID ini untuk merubah pola hidup bersih dan sehat kita begitu. Jadi kalau kita habis berjabat tangan dengan orang lain, sebenarnya jabat tangan itu boleh, silakan jabat tangan. Tapi habis jabat tangan itu, tangan kita yang berjabat tangan itu jangan menyentuh mata kita atau hidung kita ngupil-kupil begitu, atau mata kita kemudian membersihkan pakai tangan gitu. Itu enggak boleh. Jadi habis jabat tangan, silakan jabat tangan, tapi habis jabat tangan cuci tangannya, kan gitu. Cuci tangan Pak, air mengalir, atau cuci tangan antiseptik kan gitu. Jadi sebenarnya new normal itu adalah bahasa publiknya saja sebenarnya. Jadi bukan suatu keadaan yang betul-betul baru, bukan. Tapi bahasa publik agar masyarakat itu mudah menerima informasi publiknya begitu. Jadi menurut kami itu ini adalah momentum yang bagus kita dengan keadaan COVID-19 itu ada memang duka, ada keprihatinan, tapi kita mesti melupakan itu dan kemudian kita menatap tatanan masyarakat lebih baru dan hidup kita yang jauh lebih sehat dengan perilaku pola hidup bersih dan sehat begitu. Jadi mungkin itu pemaparannya.
materinya dalam bentuk buku saya sharekan. Nanti mungkin harapan kami memang nanti tindak lanjut dari kegiatan ini memberikan rekomendasi kita membuat buku untuk kebutuhan penyuluhan di Jawa Timur. Terima kasih. Ya, terima kasih. Boleh nambah sedikit? Nggih, monggo, Pak Edi. Jadi apa yang sudah dijelaskan sama Dr. Gali panjang lebar di dalam era New Baru itu ada standar dari WHO yang sekarang sudah sangat sederhana. WHO menyenaraikan ada 3 yang penting. Yang pertama, mendisiplinkan masyarakat untuk protokol kesehatan. Yang kedua, social distancing dan physical distancing. Yang ketiga, bagaimana orang-orang di usia di atas 60 tahun itu harus melakukan imobilisasi di rumah. Jadi itu. Yang tadi yang disiplin itu yang penting, satu, mutlak semua masyarakat wajib hukumnya adalah bermasker. Itu wajib mutlak. Kemudian harus cuci tangan tadi, seperti kayak Dr. Gali, atau hand sanitizer, itu aja. Itu yang terpenting. Jadi mutlak menggunakan masker, itu disiplinkan kepada masyarakat, menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan, itu ada mutlak, kemudian jaga jarak. Itu aja. Itu yang terpenting khusus untuk orang yang usia di atas 60 tahun tadi harus menjaga dirinya agar kenapa? Karena usia itu daya tahan tubuhnya sangat rentan dan mungkin mudah terkena COVID. Itu hanya merubah norma atau perilaku. Jadi sebenarnya tetap sama seperti yang zaman dahulu sebelum COVID dengan sekarang ini hanya menekankan disiplin. Itu aja. Saya kira itu. Terima kasih, Pak. Yeah. Terima kasih Dr. Edi dan Dr. Gali yang sudah menyampaikan paparannya tentang bagaimana perilaku kita di era new normal ini dan terutama bagaimana kaitannya kita nanti menjelaskan kepada masyarakat bahwasanya era new normal ini bukan era kebebasan karena kita menangkapnya masyarakat seperti itu, Dok. Ya. Ketika PSBB yang diberlakukan oleh pemerintah daerah ini berakhir, seolah-olah masyarakat menganggap bebas sudah nggak pakai masker, kemudian juga nggak ada physical distancing, social distancing, bahkan kerumunan itu malah semakin menjadi-jadi gitu. Betul. Makanya kalau di internal kami melalui surat edaran Menteri Agama kan baru masjid yang diberikan kelonggaran untuk menyelenggarakan ibadah. Nah, mungkin ini yang perlu kami tanyakan, Dok ya. Penentuan daerah itu merah, kemudian kuning atau hijau itu parameternya apa, Dok? Ya, monggo Dokter Gali dijawab. Ya. Monggo Dokter Gali. Monggo Dokter Gali. Parameter untuk menentukan zona. Halo, Dokter Gali. Halo, Dokter Gali. Dengar Dokter Gali? Nggih, sampun, Dok. Iya, monggo, Dok. Jadi parameter itu dari jumlah mereka yang terkonfirmasi COVID begitu. Kemudian yang kedua itu jumlah mereka yang PDP, pasien dalam pemantauan itu. Kemudian jadi jumlah mereka yang OTG, orang yang tanpa gejala begitu. Jadi itu jumlah orang yang sakit kan gitu. Nah sekarang parameter tentang merah, kuning, dan hijau itu ya kebanyakan kadang-kadang kabupaten kota itu berusaha menjaga parameternya tetap hijau kan begitu, berusaha kan begitu. Tetapi kan kita tidak bisa. Karena apa? Karena sekarang kalau kita mau masuk ke Pamekasan itu, jalan masuk ke Pamekasan itu dari Sampang itu jalannya itu masih banyak kan gitu. Jadi kondisi geografis kita itu yang tanpa ada batasan kabupaten dan kota itu membuat warna-warna itu membuat semacam perbedaan begitu. Sebenarnya itu warna-warna itu diberikan warna tujuannya itu untuk pendekatan epidemiologis saja kan gitu. Mana daerah yang banyak, mana yang daerah sedikit gitu. Jadi warna-warna itu. Tapi kalau di Indonesia itu warna itu kan
jangan dibaca ini daerah infeksius sama non infeksius kan gitu. Itu yang kita prihatinkan kan gitu. Contohnya begini. Jadi kalau misalkan Surabaya itu warnanya sedikit hitam, itu artinya orang dari Surabaya itu dianggap COVID semua begitu. Itu stigmanya yang negatif sekali kan gitu. Padahal itu sebenarnya untuk epidemiologi saja, untuk catatan dari kesehatan saja. Tapi masyarakat itu kan berpikirnya orang Surabaya itu pasti COVID semua kan begitu. Padahal ya enggak kan gitu. Ya. Jadi banyak yang salah tafsir tentang warna gitu. Iya. Oke. Iya. Oke. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Pak Rahmat, siapa yang mau bertanya? Silakan langsung diaktifkan, Pak Rahmat. Atau mungkin Mas Andi Miko yang pernah mengalami stigma, Mas Andi. Banyuwangi, Mas Andi. Halo, Mas Andi. Atas sambutan yang telah diberikan. Ya, silakan Ibu. Oh, langsung ada yang gabung. Dari siapa, Bu? Oke. Kurang kenceng suaranya. Mohon dikeraskan suaranya. Sebelumnya mohon kepada peserta untuk mute atau mematikan audio sementara. Halo? Bisa diulangi, Bu? Bisa diulangi, Bu? Oke, Mas Andi, tolong silakan Mas Andi. Oke, Bu Mufaroka, ya silakan Bu Mufaroka. Oh, Bu Mufaroka, silakan. Bu Mufaroka, silakan. Di unmute. Dipencet yang sebelah kanan, Bu Mufaroka. Halo? Ya, silakan dipencet. Nggak keluar suaranya ya. Oke, baik. Mungkin kalau nggak bisa masuk dulu suaranya. Baik, Dok, mungkin saya melanjutkan tadi obrolan. Halo, Assalamualaikum Mas Arif. Oke, silakan, Bu Mufaroka. Oke, silakan. Dari Bangkalan ini. Silakan, Bu. Halo, Assalamualaikum. Ya, yang kemarin saya dengar, saya hanya mendengar aku nggak apa-apa loh Pak saya. Oke, silakan Bu Mufaroka. Silakan. Ayo, silakan Bu. Oke, terima kasih kepada Dr. Edi dan Dr. Galih, luar biasa materi yang disampaikan. Langsung saja, stigma yang terjadi dalam masyarakat kita pada saat ini menipisnya kepercayaan masyarakat kepada tim Satgas COVID dan rumah sakit yang ada di sekitar masyarakat kita. Ini ada yang terjadi di masyarakat kita secara luas, baik di Bangkalan Madura ataupun saya yakin ini juga dialami oleh masyarakat se-Jawa Timur. Yang pertama, stigma negatif yang ada di dalam pikiran masyarakat kita, yang pertama, yaitu ketika pasien ini yang berawal dari sakit biasa, ketika masuk ke rumah sakit, itu langsung dijudge sebagai orang yang masuk dalam kategori pasien COVID. Nah, ini yang menjadi stigma negatif masyarakat kita. Sehingga ada sebuah slogan, dan bahkan itu dikeluarkan oleh dokter sendiri, selama sakitnya nggak parah betul, jangan sampai masuk rumah sakit. Bukan sembuh, bahkan itu sakitnya bertambah parah. Yang kedua, pemakaman COVID ini menjadi dilema yang sangat negatif yang ada dalam pikiran masyarakat kita, terutama masyarakat Madura, Dr. Galih. Kenapa? Ketika ada sebuah pemaksaan dari pasien ini ketika
pembongkaran mayat itu, bahkan pembongkaran peti jenazah itu dibuka, kondisi jenazah itu rata-rata masih dengan pakaian ketika dia sakit, sehingga tidak ada istilahnya pakaian itu diganti dengan pakaian yang lebih suci, bahkan kadang-kadang juga tidak dalam kondisi berpakaian, cuma pakai pempes saja, sehingga pikiran negatif masyarakat kita seakan-akan mending nggak dilepok nang rumah sakit ketika keluarga itu sakit. Nah, bagaimana jawaban mungkin Dr. Gali, Dr. Edi ketika stigma negatif ini terjadi dalam masyarakat? Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nanti akan dipertegas sama Dr. Gali. Jadi prinsipnya gini, ini memang saat ini stigma itu sangat negatif. Tapi sebenarnya apa yang jadi stigma masyarakat terhadap Satgas maupun rumah sakit itu nanti akan dijawab dengan tegas. Itu tidak benar, salah. Jadi kita tetap menerapkan prosedur-prosedur. Kita sudah punya SOP, rumah sakit yang rujukan COVID pun sudah ditunjuk dan ada prosedurnya, ada mekanismenya. Bila nanti kalau sudah sembuh bagaimana, kalau memang belum sembuh ada rujukan lagi dari rumah sakit yang tipe C ke tipe A ke rumah sakit Dr. Sutomo sampai di sana. Nah, nanti kita lakukan pengobatan sesuai dengan SOP standar yang ada di sana. Dan nanti di sana untuk membuktikan orang itu pasti COVID itu ada mekanisme pemeriksaannya. Selain klinis, ada pemeriksaan laboratorium, nanti ada rapid test, ada swab test. Jadi itu ada kepastian nanti bahwa masyarakat dan keluarganya diberitahu ini benar-benar COVID, jadi gangguan COVID. Jadi itu. Kemudian nanti kalau sudah sembuh pun nanti akan dikembalikan ke masyarakat untuk dilakukan mobilisasi di mandiri, mobilisasi mandiri di rumah. Dan masyarakat dilarang untuk melakukan stigma atau mendiskriminasikan karena dia sembuh. Yang penularannya nanti akan dia diberitahu oleh penyuluh-penyuluh bagaimana mencegah penularannya. Dan nanti kaitan dengan yang sudah meninggal itu ada mekanisme, ada protapnya, ada prosedurnya. Jadi nanti mulai dari ruangan sudah meninggal, nanti di ruangan dilakukan perawatan di sana, setelah itu dimasukkan di ruang kamar jenazah untuk dimandikan sesuai dengan agama masing-masing. Khususnya untuk orang Muslim, yaitu sudah jelas ada syarat rukun wajibnya, yaitu harus dimandikan, dikafani. Cuma memang di dalam pengkafanan ada prosedur khusus, nanti akan dijelaskan sekali. Dipakai apa, dipakai ditambah plastik, kemudian dimasukkan peti. Itu standar dari undang-undang karantina. Jadi nanti saya harapkan masyarakat harus mengikuti prosedur itu, jangan seakan-akan melawan. Nanti kalau melawan, itu melawan aturan undang-undang bisa kena sanksi pidana. Oleh karena itu nanti kalau setelah dipeti, yang bersih, itu sudah aman. Mau disolati juga boleh, yang penting jangan dibuka petinya itu. Saya kira itu. Monggo Dr. Gali ditambahi. Silakan. Terima kasih. Tentang yang pertama ya, yang pertama itu tentang pertanyaan pertama itu sebenarnya misinformasi sebenarnya. Jadi misinformasi. Jadi bukan hoax tapi misinformasi. Jadi keadaan yang sekarang itu orang tanpa gejala COVID atau COVID dengan gejala ringan itu kebanyakan itu datang ke rumah sakit. Nah, kita tahu rumah sakit itu adalah satu tempat memang untuk memberikan pelayanan terhadap orang sakit. Suatu tempat, karena pelayanan orang sakit di sana itu banyak, tempat itu menjadi tempat yang infeksius. Jadi di rumah sakit itu, kuman-kumannya itu jauh lebih banyak daripada di rumah-rumah begitu. Sehingga harapannya mereka yang mempunyai gejala COVID, misalkan ringan, itu tidak ke rumah sakit. Karena kalau dia rumah sakit, dia akan ketemu dengan infeksi-infeksi lain yang banyak begitu. Jadi memang betul jangan diarahkan ke rumah sakit, tapi cuman misinformasi. Mestinya itu bukan berarti menjauhi rumah sakit. Nggih, saged nggih. Suara saya jelas enggak ya? Jelas, Mbak. Jelas, monggo. Ya, jelas. Jadi itu bukan hoax, tapi kategorinya misinformasi. Jadi orang yang sakit itu mesti mengakses puskesmas dulu. Di puskesmas itu harusnya di screening.
mereka yang gejalanya ringan cukup di rumah, isolasi mandiri saja kan begitu. Nanti gejalanya yang sedang sampai dengan berat dari puskesmas itu dirujuk ke rumah sakit. Jadi sistem pelayanan kesehatannya itu mestinya diaktifkan gitu. Nah, kalau orang-orang yang kira-kira sakitnya ringan datang ke rumah sakit, berobat di rumah sakit, dan kemudian memilih untuk opname, masalahnya itu akan ketemu dengan tingkat infeksi kuman yang tinggi di rumah sakit, sehingga apa? Kalau misalkan manajemennya tidak bagus, maka orang itu akan jatuh pada sakit yang lebih berat gitu, karena dia akan ketemu dengan kuman-kuman yang lainnya begitu. Jadi itu yang kita sampaikan kepada masyarakat. Terus yang kedua, masuk rumah sakit sehat. Begitu nyampe rumah sakit, dibilang rapid test-nya reaktif COVID begitu. Nah, itu banyak informasi seperti itu. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena masuknya itu dengan gejala lain. Nah, di rumah sakit itu kemudian di-screening dengan menggunakan rapid test. Kemudian hasilnya ternyata reaktif. Tapi tunggu dulu sebenarnya. Reaktifnya dari rapid test itu belum tentu positif COVID-19. Jadi kalau kita misalkan sakit demam berdarah beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu, di rapid test itu ada kemungkinan juga positif begitu. Jadi rapid test itu tujuannya untuk screening saja kan gitu. Nah, rapid test itu sekarang itu ternyata menjadi justifikasi untuk mengatakan orang itu COVID sama enggak begitu. Jadi itu problem terjadi ketika informasi tentang rapid test itu disampaikan secara keliru. Nah, itu sebuah kategori misinformasi juga begitu. Jadi kita perlu menjelaskan rapid test itu bukan untuk diagnostik kan begitu. Tetapi coba misalkan Bapak Ibu sekalian kalau membaca berita di koran gitu. Ada rapid test massal di di warung kopi ini kan begitu. Beritanya kemudian itu muncul berita kedua bahwasanya yang COVID itu sekian kan begitu kan, jadi aneh begitu. Jadi kategori misinformasi yang kemudian dipelihara begitu. Padahal rapid test itu belum tentu dia positif COVID begitu. Nah, dari sekian rapid test itu baru kemudian kita tahu di swab-nya ternyata positif COVID. Tapi juga ada yang negatif begitu. Jadi itu memang problem itu yang mesti harus disampaikan. Nah, harapan kami itu memang orang tanpa gejala itu ke puskesmas, jangan ke rumah sakit begitu. Kalau ke puskesmas hasilnya reaktifnya positif itu diedukasi sama puskesmas begitu. Tapi kalau kemudian datang ke rumah sakit reaktifnya positif, ada kecenderungan memang rawat inap di rumah sakit begitu. Dan psikologisnya pasien itu ketika datang ke rumah sakit itu psikologis dia itu sebenarnya merasa sakit berat. Jadi saya berobat di rumah sakit, psikologis saya itu psikologis saya sakit berat kan begitu. Padahal kalau misalkan saya berobat ke puskesmas, psikologis saya itu adalah sakit ringan gitu. Jadi kita menata rujukan COVID dengan cara seperti itu. Kemudian yang ketiga, memang tata cara untuk pemulasaran jenazah. Jadi saya ceritakan dari dulu di awal ya. Jadi kenapa kok kita ada pada problem seperti hari ini? Jadi dulu di awal, ketika awal-awal itu gugus tugas masih belum berfungsi dan sekuat seperti saat ini, sebelum pandemik diberlakukan, begitu infeksi virus itu diketahui masuk Indonesia, COVID, Kementerian Kesehatan itu mengeluarkan buku panduannya. Nah, buku panduan Kementerian Kesehatan itu menjelaskan tentang pemulasaran jenazah. Nah, standar pemulasaran jenazah saat itu tinggi sekali kan gitu. Jadi itu disamakan dengan cara kita mengelola Ebola. Ebola itu penularannya lewat udara, jadi airborne begitu. Tapi kalau COVID itu melalui droplet gitu. Jadi partikel-partikel yang agak besar, bukan yang kecil yang terbawa udara begitu. Jadi level perlindungannya itu tinggi sehingga pemulasaran jenazah itu dulu itu tidak ada pemandian jenazahnya. Langsung masuk kantong, secepatnya berangkat, kurang dari 4 jam ke pemakaman itu tinggi. Begitu ada gugus tugas itu merapikan panduan-panduan seperti itu, sehingga panduan gugus tugas bersinergi dengan panduan MUI, itu keluarga masih bisa memandikan, tapi dengan pengawasan dan pakai APD yang sesuai, kan gitu. Kemudian keluarga juga bisa mensolati juga, kan begitu. Nah, ketika ada gugus tugas. Nah, ketika ada dua panduan begitu, suasana pelayanan di rumah sakit dan masyarakat itu
terbentuk dari panduan awal yang begitu dominan, sedangkan panduan berikutnya itu yang lebih longgar. Nah, panduan yang lebih longgar itu diambil dari panduan HIV. Jadi Ebola itu di atas, HIV itu di bawahnya. Nah, COVID itu di tengah. Kemenkes itu ngambil atas, kalau gugus tugas ngambil bawah, tetapi ditingkatkan kan gitu. Kalau Kemenkes ngambil atas. Jadi dua-duanya sebenarnya sama-sama betul begitu. Tetapi yang lebih cocok itu ternyata punyanya gugus tugas. Oleh karena itu rumah sakit itu sekarang itu bergerak mengelola jenazah menggunakan panduan gugus tugas, di mana ada prosedur memandikan jenazah. Memandikan jenazah itu keluarga bisa ikut, tapi cuma pakai APD yang sama dengan orang memandikan jenazah. Mensolati, keluarga juga bisa mensolati begitu. Nah, karena ada problem kebijakan begitu, orang-orang di bawah itu kemudian timbul, jenazah tidak dimandikan, jenazah tidak disolatkan gitu. Sebenarnya rumah sakit itu bisa ditanyain oleh keluarga. Jadi keluarga dalam hak pasien dan keluarga yang diatur dengan peraturan Kementerian Kesehatan dan Undang-Undang Rumah Sakit bisa bertanya kepada pemulasaran jenazah, Pak, ini sudah disolatkan atau belum? Pak, saya ingin melihat pemandiannya. Jadi masyarakat diedukasi untuk bertanya seperti itu kepada rumah sakit. Nah, kalau masyarakat itu bisa ikut, anggota keluarganya ikut memandikan, saya pikir masalah kita akan selesai begitu. Jadi kalau kita lihat dasar masalahnya itu memang karena memang awal dulu itu ada perubahan kebijakan, dan sekarang kebijakan kita hari ini itu jauh lebih sesuai dengan kondisi psikologi keagamaan yang ada di Indonesia hari ini kan gitu. Nah itu kalau di Indonesia kan gitu. Nah kalau di luar negeri, kalau kita lihat Italia, kita lihat negara-negara lain itu pemakamannya itu ditumpuk-tumpuk kan begitu. Jadi betul-betul pemakamannya itu dibawa kayak kendaraan militer langsung bruk kan begitu. Nah karena mereka tidak melihat faktor norma nilai dan norma nilai budaya dan agama begitu. Kalau kita di Indonesia ada prosedur untuk memandikan jenazah, mensolati kan gitu, ada takziahnya dan seterusnya. Saya pikir di aturan gugus tugas yang terbaru yang banyak digunakan oleh rumah sakit sekarang, itu yang sekarang dilakukan. Sedangkan kekhawatiran masyarakat yang ada hari ini itu stigma yang timbul dari prosedur sebelumnya begitu. Jadi begitu mungkin penjelasan dari saya. Ya, baik. Terima kasih Dr. Edi dan Dr. Galih. Ini ada pertanyaan lewat chat yang disampaikan oleh Bapak Imam Husaini dari Bondowoso dan Pak Nurholis dari Situbondo. Mengapa ketika ada seseorang yang terindikasi COVID langsung masuk zona merah? Nah, ketika sembuh, ya, tetapi daerah tersebut masih masuk zona merah. Monggo, Iya, Pak Dr. Edi dan Mas Galih. Oke, monggo Dr. Galih. Oke, siap. Jadi gini, jadi zona merah itu sebenarnya data epidemiologis kesehatan gitu kan. Nah, problem di Indonesia. Jadi mohon maaf nggih. Problem di Indonesia, data-data itu tidak terupdate secara rutin. Jadi sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Husaini Bondowoso itu problem teknis informasi, teknologi informasi di provinsi atau di Indonesia kan gitu. Jadi tidak terupdate secara rutin begitu Bapak. Jadi problemnya itu teknis sekali sebenarnya Pak gitu. Itu nomor satu kan gitu. Kemudian nomor dua, semestinya memang kabupaten kota melakukan cross check data secara terus menerus. Misalkan gugus tugas kabupaten kota itu, kalau misalkan yang tadi yang positif COVID itu ternyata sudah dinyatakan sembuh oleh rumah sakit kan begitu. Ya semestinya diturunkan lah warna merahnya kan begitu. Nah itu problem teknis di sistem informasi dan memang provinsi perlu di-feedback oleh kabupaten kota gitu kan. Turunkan dong kan gitu. Jangan kasih warna merah, kasih warna kuning kan gitu. Kan itu sudah sembuh kan gitu. Jadi itu problem teknis sekali, Pak. Mohon maaf, Pak, gitu nggih. Iya, nggih. Ya begitulah. Termasuk ini, Dok. Kemarin kan kawan-kawan waktu diskusi tanya, kan ketika sudah sembuh, angkanya itu yang terpapar itu mesti kan dikurangi kan gitu. Kok tetap aja. Iya. Nah, itu kan teknis. Iya. Iya, gimana itu, Dok? Ya itu enggak bisa jawab itu, Pak. Itu teknis. Jadi gini, Pak.
Oke, Pak Itu Edi. memang Oke, itu monggo. memang banyak ditanyakan kepada tokoh-tokoh agama, Ya. kiai-kiai. Kebetulan saya satgas di BW Jawa Timur, WN Jawa Timur, itu tanyakan kenapa orang sudah dinyatakan COVID, ternyata sudah baik, kok di COVID itu kan jadi diskriminasi daerah tersebut, orang tersebut. Nah inilah makanya kita harus bangun sistem informasi dan komunikasi. Dan malah siapa ya, melalui penyuluh agama ini nanti. Memang pemerintah agak susah, kan prosedural itu Pak. Itu prosedural. Iya. Jadi seharusnya kita harus komunikasi. Tapi saat ini kan sistem informasi dan komunikasi saat ini tidak sulit untuk berkembang atau belum terbangun. Tetapi saya yakin Departemen Agama punya namanya penyuluh gitu. Dan penyuluh itulah yang nanti akan memberikan informasi yang betul, bahwa informasi itu yang benar seperti ini, karena informasi yang secara prosedural itu memang belum ada mekanisme perbaikan. Ini harusnya apa ya, Departemen Agama yang sama Departemen Dalam Negeri yang harus yang punya mempunyai jaringan itu. Kalau kami tidak mempunyai, tetapi saya kira yakin kalau setelah ini Pak, nanti penyuluh agama itulah yang sebagai corongnya nanti gitu. Saya kira itu. Ya. Baik. Ini ada pertanyaan lagi, Dok, dari Pak Sirojudin dari Mojokerto, ya. Yang menanyakan ada seorang ini 2 kali di rapid test, itu hasilnya negatif, tapi ketika di swab itu kok positif. Gimana itu, Dok? Jadi monggo Dokter Gali dibaca. Silakan Dokter Gali. Jadi gini, jadi rapid test itu kita itu ada 2, rapid test antibody sama rapid test antigen. Rapid test antibody itu pengenalnya atau positif itu bila ada respon antibody. Jadi antibody-nya terbentuk dari antigen yang masuk. Antigen itu virusnya. Jadi begitu virus masuk, tidak langsung saat itu juga terbentuk pertahanan tubuhnya. Pertahanan tubuhnya itu terbentuk biasanya itu 3-4 hari dari virus masuk. Sehingga orang dengan rapid test-nya itu non-reaktif ya, itu belum tentu dia terbebas dari COVID begitu. Karena bisa jadi antibodinya belum terbentuk gitu. Sehingga ketika dites hasilnya non-reaktif karena tidak ada antibodinya kan gitu. Nah, sekarang ternyata diperiksa pakai PCR, ternyata positif. Nah, apa itu definisi PCR? PCR itu ada komponen antivirus di dalam darah, gitu loh. Ada komponen virus di dalam darah. Jadi virusnya itu ada di dalam darah, kan gitu. Jadi orang 2 kali rapid test itu negatif, tetapi ketika diswab itu hasilnya positif. Karena rapid test itu pertahanan tubuhnya terbentuk. Ketika virus masuk, pertahanan tubuh itu tidak langsung terbentuk, kan gitu, nomor 1. Atau yang kedua, orang-orang itu dengan mempunyai kelainan tertentu, pertahanan tubuhnya memang tidak bisa membentuk antibodi terhadap virus begitu. Nah, jadi itu yang menyebabkan rapid test-nya itu non-reaktif gitu kan. Nah, tapi ternyata di swab hasilnya positif gitu, karena cara dan proses pemeriksaannya itu yang berbeda begitu. Jadi itu hal yang umum terjadi gitu, karena antibodinya nggak terbentuk aja dan gitu. Nah, itu menimbulkan dilema di masyarakat. Masyarakat stigmanya orang di rapid test itu kalau non-reaktif berarti tidak ada virus, tapi ternyata di swab virusnya positif. Ada begitu, positif begitu. Nah, itu problemnya karena memang kita kurang mengedukasi masyarakat kan gitu. Iya. Nah, ada juga rapid testnya positif, Pak. Reaktif, Pak. Reaktif dua-duanya. Ketika dites negatif. Itu bisa terjadi karena apa? Ternyata antibodi yang diidentifikasi itu adalah antibodi dari virus yang serupa. Contohnya apa? Virus influenza kan gitu. Itu bisa jadi begitu, atau virus dengue juga begitu. Jadi definitifnya akhirnya swabnya begitu. Nah, ada juga gini problemnya. Swabnya itu negatif, Bapak. Negatif swabnya, dites itu negatif, tapi gejalanya COVID gitu. Apa penyebabnya? Oh ya, dari teknik pengambilan swabnya yang kemudian tidak kemudian teknik pengambilan swabnya tidak benar, sehingga ngambilnya itu pada lokasi yang salah kan gitu. Sehingga dites itu negatif begitu.
Jadi problem teknisnya banyak Bapak begitu. Oleh karena itu kan pemerintah melalui rumah sakit terus melatih orang agar mempunyai teknik kemampuan swab yang bagus, kemudian mengedukasi pada masyarakat kalau rapid test itu bukan diagnostik, itu hanya untuk screening saja. Jangan bilang itu COVID kalau rapid testnya itu reaktif. Perlu ada pemeriksaan swab untuk kemudian membuktikan begitu. Jadi itu teknis yang kami hadapi di kesehatan hari ini kan gitu. Iya. Baik Dok, ini ada beberapa pertanyaan ya, mungkin juga tentang ini ke orang yang menjalankan protokol kesehatan kadang-kadang malah dibully, itu gimana Dok ini Dok? Takut atau gimana, itu yang pertama. Yang kedua juga ini ada pertanyaan dari Pak Imam Husaini juga ya terkait dengan ini termogan, kevalitannya itu gimana? Kalau orang habis berpanas-panas itu apa pengaruh enggak tubuhnya? Misalnya seharian kerja di sawah gitu mungkin Dok. Iya. Monggo, Dok. Ya, Dokter Gali silakan. Tentang termogan dulu. Jadi suhu tubuh kita itu mengikuti suhu lingkungan kita. Jadi kalau misalkan kita jadi kita tidak seperti apa itu mengikuti 100% itu tidak, tetapi kita itu menyesuaikan, beradaptasi tubuh kita. Jadi kalau kita berasal dari tempat yang agak panas gitu, mau ke rumah sakit tapi jalan dulu lewat lapangan parkir yang agak jauh, kita tidak pakai payung begitu. Begitu sampai depan rumah sakit suhu kita itu 38,5 begitu. Padahal keluar dari sepeda motor kita biasa-biasa saja kan gitu kan. Atau ada pakai mobil AC dingin ya. Oh, iya betul. Jadi itu memang salah satu problem dari penggunaan termogan dari faktor tubuh kita begitu. Gitu. Jadi tidak bisa kemudian termogan berdasarkan alasan itu kita jadikan dasar ini tidak sehat, ini sehat begitu, tidak bisa. Kemudian yang kedua itu tentang termogan itu sendiri. Jadi begitu COVID itu jadi pandemik, barang-barang yang berkaitan dengan COVID itu naik tinggi. Jadi masker, termasuk termogan itu naik tinggi. Harganya mahal sampai 2,5 juta itu saya tahu. Nah, itu kemudian dimanfaatkan oleh beberapa oknum begitu untuk impor termogan yang tidak standar begitu. Termogan yang tidak standar itu suhunya bisa 1 atau 2 derajat di atas yang seharusnya kan begitu. Itu pengalaman saya juga di rumah sakit. Jadi cari termogan itu susah. Ini saya perintahkan teman-teman untuk beli termogan apa yang ada lah di salah satu online store itu. Sudah datang. Ternyata suhu teman-teman yang 37,5 itu jadi 39 begitu. Karena pada pertimbangan termogan itu yang tidak standar ternyata. Gitu. Jadi itu adalah problem tentang termogan di kita begitu. Iya. Oke. Jadi harus hati-hati Dok ya. Tadi yang dibully tadi gimana Dok? Yang dibully tadi Dok. Monggo. Iya. Jadi yang dibully itu termasuk bagian dari resiko pekerjaan, Bapak memang. Jadi ketika masyarakat itu menstigma orang yang COVID itu dengan stigma itu menghindari, kemudian mengisolasi, kan begitu, memberikan stigma yang negatif, maka orang-orang yang bekerja di dekat orang-orang yang COVID itu di masyarakat itu dianggap itu COVID juga gitu. Itu mudah tertular begitu. Jadi stigmanya itu akan sama begitu. Jadi itu berasal dari stigma masyarakat kepada orang yang sakit, sehingga orang yang merawat sakit pun ikut dengan stigma itu. Jadi kalau di kesehatan itu bagian dari resiko pekerjaan itu Bapak itu. Gimana lagi kan gitu kan? Iya Dok, setiap pekerjaan pasti ada resiko itu kan. Ada resikonya. Iya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, memang kalau kita berdialog dengan narasumber yang memang kompeten di bidangnya, temanya menarik, waktu itu serasa seperti berlari gitu ya. Halo Pak Arif. Ya. Saya sudah diingatkan oleh oleh Gus Rahmat ini selaku hostnya, ini waktunya kurang 5 menit ini, gimana ini? Satu saja Pak Arif, bisa masuk Pak Arif. Kurang 5 menit Pak Arif. Apa yang mau tanyakan Pak Arif? Boleh saya Pak Arif. Halo Pak Arif. Pak, silakan. Singkat saja Pak ya. Ya, di daerah saya itu kan ada orang positif. Data tentang hasil swab kok tidak disampaikan kepada keluarga, gimana itu?
data hasil swab itu ya. Hanya disampaikan istri kamu positif, ya, tapi tidak tahu datanya sampai tingkat berapa itu tidak tahu gimana itu penjelasannya ini. Iya, oke. Di belakang Pak Yid, silakan. Ibu tadi, nggak apa-apa kita tambahin waktunya 10. Saya boleh Pak Arif, saya Pak Arif, boleh? Iya, silakan. Halo. Silakan Ibu. Iya, silakan Oke, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Arif, di tempat kami ini termasuk zona merah Pak Arif, di Kecamatan Wali Sidoarjo. Nah ini seringkali terjadi pagi di swab, kemudian diisolasi, besok pasti sudah ada pasien yang diprotokol. Nah yang ingin kami tanyakan ini keluarganya Pak, banyak yang tidak disiplin, harusnya kan ikut dikarantina. Nah ini tanggung jawab siapa untuk istilahnya mendisiplinkan orang-orang yang ada di sekeliling pasien supaya tidak kemana-mana, karena banyak yang terjadi keluarga pasien yang positif itu masih kemana-mana, sehingga masyarakat resah dengan itu. Nah ini wewenang siapa? Gugus Covid kah atau siapakah gitu? Terima kasih. Surabaya, boleh? Halo Pak Arif, nggih. Ya, halo Pak Arif. Ya sudah cukup Bu. Iya, sudah cukup. Terima kasih. Ya, oke. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Oke, waalaikumsalam. Ayo Surabaya sekali satu lagi, silakan Surabaya. Siap. Oke, singkat saja. Selamat pagi Pak Dokter. Assalamualaikum. Mas Arif juga, teman-teman penyiar, apa kabar? Semoga sehat. Ica dari Surabaya hanya menanyakan, di Pemkot kita itu kan ada sering share di Instagram bahwa teman-teman yang ODP itu dikondisikan mereka untuk bisa senang, untuk bisa lifestyle-nya bagus, untuk bisa menaikkan sistem imun. Sehingga kami yang penyuluh ini juga mengarahkan kepada masyarakat bahwa ODP yang dikumpulkan dalam satu lokal itu mereka tidak harus terpapar. Kenyataannya mereka tidak selalu terpapar, tapi mereka adalah ODP. Dalam hal ini adalah mereka justru dinaikkan sistem imunnya untuk bisa menjadi orang yang sehat. Nah Dok, kira-kira apa yang saya lakukan itu betul apa tidak? Begitu. Saya khawatir ada miskomunikasi juga seperti yang sampaikan dokter tadi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Dokter Edi dan Dokter Gale, ini sudah ada 3 pertanyaan dari Tulungagung, kemudian Sidoarjo, Waru, dan Surabaya. Monggo, Dok. Ya, baik. Nanti akan dijelaskan oleh yang Dokter Gali. Jadi saya akan jawab tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban dokter, rumah sakit maupun kewajiban pasien. Itu ada landasan hukumnya, baik di Undang-Undang Rumah Sakit. Maksudnya ada yang tanya ngomong loh. Jadi seseorang kalau ingin tahu tentang apa yang dia sakit, sampai hasil laboratoriumnya semua. Tadi ada yang menanyakan, ada seseorang diberitahu hasil swabnya, diberitahukan kepada istrinya atau apanya. Itu memang harus prosedurnya seperti itu. Misalkan yang benar adalah kalau anak-anak ya harus orang tuanya, tapi kalau sudah dewasa itu biasanya hasil-hasilnya langsung diberikan kepada pasien tersebut. Misalkan orang ini swab, ada swab positif, diberikan kepada pasiennya. Itu kewajiban pasien untuk minta tahu itu. Dan Pak Nur tidak ada, Pak Nur keluar. Adanya Pak Nur. Halo. Ya, jadi kaitannya kalau pemberitahuan hasil rapid maupun swab itu kaitannya dengan kewajiban dokter dan rumah sakit itu harus memberitahukan kepada orang yang sakit. Kalau orang itu dewasa, tapi kalau orang itu lagi sakit berat, maka diberitahukan ke keluarga yang terdekat, atau kalau anak-anak kepada orang tuanya. Itu saya kira. Jadi tidak salah itu memberitahukan, mungkin memberitahukan ke istrinya karena suaminya lagi sakit. Dan itu penting untuk diberitahu karena itu kewajiban. Saya kira itu. Nanti akan ditambahi Dokter Gali. Monggo Dokter Gali. Monggo. Oke. Yang pertama tentang swab ya. Jadi memang semestinya, mohon maaf nanti mungkin nanti kita perbaiki bersama ya. Jadi begitu hasil swabnya keluar, informasi tertulis itu diberikan kepada gugus tugas. Alurnya begitu. Jadi kalau misalkan swabnya itu dikirim ke Surabaya, terus ini kotanya misalkan Probolinggo, hasilnya sudah keluar, per WA atau per SMS gitu biasanya diberi informasinya. Setelah itu dilanjutkan dengan hasil informasi itu tertulis itu dikirim.
dikirim ke gugus tugas kabupaten kota. Setelah diterima gugus tugas kabupaten kota, hasilnya itu di copy kan begitu. Kemudian secara tertulis itu disampaikan kepada pihak keluarga sesuai dengan kewaliannya. Kalau misalkan anak berarti kan orang tuanya. Kalau misalkan apa itu namanya orang sudah dewasa itu bisa langsung. Jadi harusnya seperti itu memang harusnya. Jadi kalau misalkan terjadi tidak menerima surat, itu memang harus memberikan feedback itu semestinya prosedurnya itu dijalankan gitu. Jadi hasilnya itu tertulis itu. Jadi seharusnya begitu. Terus yang kedua itu tentang apa itu namanya positif. Pasien positif yang dikarantina. Jadi begini, di kota di rumah saya bagian dari RT kan begitu. Tangga di belakang rumah itu positif COVID. Tangga di belakang rumah saya pas, hanya terpisah jarak 2 meter. Gitu. Nah, ketika dia positif COVID seperti itu, keluarganya diisolasi. Seluruh kebutuhan keluarga itu kita itu RT itu urunan. Jadi butuh beras itu kita urunan berapaan itu se-RT itu urunan 300 ribuan. Kemudian mencukupi kebutuhan itu agar keluarga itu tidak keluar kan begitu. Untuk beli ini belanja dibelanjakan, nanti bergilir kan gitu. Nah, itu yang disebut dengan daya dukung masyarakat begitu. Sehingga orang itu mengisolasi diri itu bisa. Tetapi kalau daya dukung masyarakat itu tidak ada, isolasi diri tidak mungkin dilakukan. Contohnya berasnya habis, kan tidak mungkin tidak beli beras begitu. Kemudian sayurannya nggak ada, tidak mungkin dia kemudian diam di rumah, kemudian apa itu namanya tiba-tiba sayur itu datang sendiri, kan nggak mungkin begitu. Daya dukung masyarakat itu ada, baru kemudian isolasi diri, isolasi mandiri itu bisa berjalan begitu. Nah, sekarang saat apa itu namanya saat anggota keluarganya yang COVID itu seharusnya siapa sih yang kemudian bisa membentuk daya dukung gitu. Jadi itu memang sampai sekarang itu gugus tugas dari kabupaten kota itu mesti merumuskan strateginya. Kemudian berkoordinasi dengan penyuluh-penyuluh di masyarakat sehingga sistem itu berjalan gitu. Nah, problem yang sekarang kalau diharapkan gugus tugasnya melakukan isolasi kemudian nanti dijaga satu pamong praja di depannya atau polisi begitu, itu hal yang secara teknis itu sulit begitu. Itu yang kemudian menyebabkan orang itu atau anggota keluarga itu tetap keluar tidak mempertimbangkan resikonya. Mereka paham akan resiko COVID terhadap penularan terhadap teman atau tetangganya. Mereka paham, mereka sudah diedukasi itu. Tapi karena memang kebutuhan yang lain mereka tidak bisa. Nah, itu memang mesti dibicarakan bersama antara perwakilan dari gugus tugas, masyarakat di RT sama RW itu, kemudian merumuskan secara individual ya. Jadi secara kasus per kasus, bagaimana sih kita mengisolasi diri begitu. Jadi jujur itu memang mesti dibuat. Nah, kalau itu dibuat, dominan itu panduannya di mana? Dominan itu panduannya itu ada di kita, namanya itu panduan pendampingan psikososial bagi anggota masyarakat yang terkena COVID kan begitu. Nah, ya kita ini sebenarnya melakukan edukasi ke arah sana begitu. Mestinya kita. Karena gugus tugas itu orangnya terbatas, masyarakat dihadapi itu kalau satu kabupaten kota itu bisa 1 juta lebih kan begitu. Nah, itu nggak mampu kalau gugus tugas itu kalau nggak dibantu oleh kita dari komponen masyarakat. Terus yang ketiga memang kalau konsep Surabaya itu betul. Jadi kalau misalkan orang itu ODP atau bahkan itu orang itu PDP yang tidak masuk ke rumah sakit itu imunnya itu harus dinaikkan. Dengan cara apa? Dia tidak sampai kena stres kan gitu. Orang kalau stres imunnya turun, imun turun virusnya makin mengganas. Jadi stresnya itu dihilangkan. Kalau nggak gitu, kalau nggak bisa hilang diminimalkan. Dengan cara apa? Ya memang betul. Hidupnya dibikin seneng-seneng kan gitu. Tapi seneng-seneng ya secara syariah lah kan gitu kan. Senang-senang secara syariah kan gitu kan. Jadi memang betul konsepnya, senang-senang secara syariah begitu. Nah, ada 2 pendekatan memang. Kalau di Surabaya itu pakai rumah sakit darurat di Indrapura kan gitu, asrama haji. Itu bisa pakai pendekatan begitu bisa. Atau pendekatan isolasi di rumah pada tempat-tempat di kabupaten kota yang lain itu bisa kan gitu. Nah, pertanyaannya itu seberapa efektif pendekatan rumah sakit Indrapura dengan gejala ringan kan gitu dengan pendekatan masyarakat.
kalau efektifnya itu sebenarnya lebih pada pendekatan masyarakat. Ketika masyarakat sekitar itu mendukung orang yang sakit COVID, tidak menstigma, maka pendekatan itu paling bagus. Sebagus-bagusnya hotel tempat kita tinggal, itu lebih enak, kita rumah sendiri kan begitu. Atau seenak-enaknya makan di restoran itu pasti bosan, lebih enak masakan di rumah sendiri. Jadi dukungan masyarakat apabila bagus di satu masyarakat, dukungannya, memberikan dukungan, itu jauh lebih bagus daripada kemudian dibawa ke rumah sakit darurat. Jadi, tapi rumah sakit darurat itu terpaksa dibuat. Karena apa? Karena dukungan dari masyarakat kepada COVID, pasien COVID, atau pasien dengan ODP, PDP itu tidak bagus, tidak kuat, tidak seperti yang diharapkan kan gitu. Karena stigma besar gitu. Sehingga akhirnya mau tidak mau dibuat rumah sakit darurat begitu. Ya, terima kasih Dok. Bapak Ibu yang saya hormati, memang belajar kita hari ini laksana minum air laut, semakin kita minum semakin haus. Tapi sayang sekali waktu jua yang membatasi kita. Dr. Edi, Dr. Galih, terima kasih pada pagi hari ini sudah memberikan pencerahan kepada kami, memberikan banyak ilmu kepada kami. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah panjenengan berdua. Dan saya berharap tentunya kegiatan ini tidak hanya berhenti sampai di sini aja Dok ya. Mudah-mudahan nanti di kesempatan berikutnya kita bisa bersua kembali, bisa bersilaturahmi kembali dengan situasi atau mungkin dalam kesempatan yang berbeda. Terima kasih Dok atas ilmu yang diberikan dan Dr. Galih. Mudah-mudahan panjenengan berdua selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon maaf tidak semua pertanyaan mungkin bisa kami tampung karena terbatasnya waktu ya, karena keterbatasan kita semua, tapi mudah-mudahan apa yang menjadi niatan kita ini diberikan oleh Allah, kita keberkahan ilmu yang kita timba hari ini, ilmu yang kita pelajari hari ini. Terima kasih cantik. Bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kami selaku pembawa acara sekaligus mewakili Pokjaluh Provinsi Jawa Timur, apabila ada kekurangan di dalam jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masih ada waktu, boleh bersenang-senang.